Jadi kalau misalkan kita lihat memang banyak sekali sekarang yang terkena dampak ya di masa pandemi, dan saya rasa ini akan menarik ke depannya. Meskipun kalau menurut beberapa pakar kita ya, kemungkinan kondisi ini akan terus bertahan sampai 2021. Jadi sebetulnya pasti akan ada fase transisi yang cukup panjang sampai bisa dinyatakan normal. Dalam beberapa hal mungkin ada yang tidak bisa kembali ke kondisi normal. Nah, ini mungkin yang nanti perlu kita sama-sama perhatikan. Nah, pertama sebelumnya, ya karena ini bulan Ramadan ya, jadi saya minta izin juga sedikit mengulas di surat Al-Nashrah yang mungkin semua sudah hafal ya. Ini kan sudah jelas ada petunjuknya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Artinya apa? Artinya sebetulnya dengan kondisi seperti ini ya pasti akan terbuka kemudahan-kemudahan lain ya, yang memang tidak diduga sebelumnya. Dalam hal ini sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa ini disrupsi yang disebabkan oleh virus itu ketika kita bisa menyikapinya dengan baik, maka ada peluang yang terbuka. Tadi sudah sempat dijelaskan beberapa peluang di UMKM ya. Nah ini tentunya dalam bidang pemerintahan juga perlu ada sesuatu yang diupayakan. Nah lalu kita lihat juga dalam sejarahnya sebetulnya masalah krisis ini bukan yang pertama kali terjadi ya, karena adanya pandemi. Kalau misalkan kita ingat yang paling dekat itu di masa kasus terorisme banyak terjadi, misalnya ini di Bali ya, lalu kemudian ada 9/11, itu dunia banyak berubah. Ada protokol keamanan yang kemudian ditingkatkan, baik itu di kantor, di tempat-tempat keramaian seperti hotel, pusat perbelanjaan, itu kan sekarang banyak ya security, dan itu saya kira dulunya hanya sementara ya. Jadi ketika masa bom, tapi ternyata bertahan sampai sekarang tuh, security yang lengkap dengan pendeteksi logam, lalu kemudian dengan ada X-ray mungkin di beberapa mall, beberapa hotel yang cukup mewah. Nah ini menunjukkan bahwa ya ternyata ada perubahan yang memaksa terjadi ada penyesuaian ya, yang itu bersifat permanen. Dan kita lihat kemungkinan juga akan terjadi di pandemi wabah corona ini. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin tidak akan hilang ya, dan ini yang saya rasa juga demi keamanan bersama. Bisa dibayangkan untuk masalah terorisme saja ya, yang pelakunya mungkin hanya bisa dihitung ya, mungkin ada ratusan ya pelaku teroris. Kalau kita bicara tentang penyebar virus, yang namanya orang yang menjadi carrier virus, itu jumlahnya ada jutaan. Yang terkena menjadi positif ada ratusan ribu. Jadi artinya ini jauh lebih besar daripada pelaku terorisme. Jadi sangat mungkin untuk berpindah tempat kan. Artinya tentu standarnya harus berbeda. Kalau misalkan untuk terorisme saja ada yang berubah, tentu untuk masalah virus ini juga akan ada perubahan. Nah, lalu sekarang kita mulai banyak yang memikirkan tentang health ya, kesehatan. Ini sesuatu yang mungkin beberapa tahun yang lalu itu sering tidak menjadi prioritas. Karena apa? Karena anggaran kesehatan ini bukan termasuk yang diwajibkan harus berapa sekian persen dari APBN atau APBD kita ya, berbeda dengan pendidikan. Nah, dan seringkali kesehatan ini selalu menjadi nomor sekian setelah ada pertahanan, kemudian pendidikan ya. Nah, lalu kemudian baru setelah itu kesehatan, mungkin ada nomor 3 atau nomor 4. Nah, dengan ada kejadian seperti ini, bisa dipastikan bahwa sekarang prioritas kesehatan akan semakin meningkat. Karena sudah jelas bahwa dengan ada virus yang sekarang aja ya, kita tidak bisa kemana-mana gitu kan, ditahan di PSBB dan lain sebagainya. Dan itu berdampak ke semua hal. Jadi yang namanya krisis itu sesuatu yang akhirnya berkembang pesat ya, bukan hanya di satu bidang saja. Artinya di sini fokus ke kesehatan, apalagi health security itu akan menjadi sebuah prioritas yang dipikirkan tidak seperti dahulu. Kalau dulu itu mungkin sering diabaikan, kemungkinan ini akan menjadi prioritas di kita.
anggaran untuk kesehatan sendiri sekarang banyak yang ditingkatkan karena sudah keluar Perpu ya yang memungkinkan untuk menambah anggaran. Tapi itu pun juga belum semua ya itu meningkatkan anggaran untuk kesehatan. Jadi lebih banyak untuk masalah-masalah yang lain ya seperti dampak ekonomi dan lain sebagainya. Ini saya rasa ini perlu untuk dikaji kembali sejauh mana jumlah dana kesehatan kita ya yang mencukupi supaya kita tidak bisa terulang lagi ya kejadian seperti ini. Nah, lalu kemudian juga sama seperti kasus terorisme ya. Ini untuk travel protokol atau bagaimana cara kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu juga dipastikan akan berubah. Kemarin ini saya cerita pengalaman saya beberapa waktu yang lalu itu menghadiri ini ya kedukaan, jadi ada saudara yang meninggal. Nah, ini kan kemarin baru dibuka ya, boleh diperbolehkan dengan alasan kedukaan. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Pertama, kita harus membawa rapid test ya, yang menunjukkan bahwa kita negatif atau non reaktif, atau swab test yang menunjukkan kita negatif corona. Nah, lalu kemudian harus jelas ada ini surat kematian atau dalam hal perjalanan dinas ada surat tugas atau surat dinas, nota dinas. Nah, bisa juga ada kalau misalkan tidak dalam rangka dinas ya ada keterangan dari lurah dan lain sebagainya. Dan ini semua diperiksa dengan ketat seperti halnya kita imigrasi. Jadi kalau misalkan dulu ini pemeriksaan ketat itu terjadi di imigrasi, nah sekarang justru sebelum masuk ke dalam ya, kalau imigrasi ini kan di dalam. Jadi setelah kita check-in, terus kemudian baru ada imigrasi. Nah kalau ini terjadinya justru sebelum. Jadi kita diperiksa dulu oleh Satgas COVID, kelengkapan surat kita, hasil tes rapid test kita, plus kita diukur suhu ya, diperiksa oleh petugas karantina pelabuhan ya, KP di situ. Kalau misalkan oke, kita diberikan sertifikat kesehatan. Jadi persis seperti imigrasi ini kita diperiksanya. Nah ini memang karena masih awal, saya rasa banyak masalah yang muncul, salah satunya antrian cukup panjang. Saya baca di berita, ini sudah terjadi ya, bahkan viral, ada orang yang menggambarkan proses di bandara, dan saya memang mengalami itu. Jadi kurang lebih 4 jam kita harus spare kalau untuk perjalanan bandara. Nah tentu untuk perjalanan darat, perjalanan kapal laut, kurang lebih juga akan sama seperti itu ya, ada pemeriksaan. Seperti foto di atas ini ketika saya berpindah antar kabupaten. Jadi udah seperti berpindah negara ya, kita diminta untuk berhenti, lalu kemudian turun, lalu kemudian diperiksa suhu dan diperiksa kelengkapan tadi. Kalau misalkan kita berasal dari daerah merah, maka kita harus melampirkan surat rapid test ya. Jadi surat dinyatakan non reaktif rapid testnya. Nah, saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang diterapkan paling tidak sampai 2021 ya. Karena ini masa transisinya kemungkinan akan sampai sana. Nah, setelah 2021, setelah vaksin itu ada, mungkin nanti akan diganti. Kalau misalkan sekarang itu rapid test non reaktif, ke depannya bisa jadi apakah kita sudah vaksin atau belum, ya ditanya, dilihat. Ya seperti imigrasi. Nah ini saya juga nggak tahu kapan ini akan terus berjalan ya. Jadi kondisi pemeriksaan yang ketat seperti ini, yang pasti sih akan ada proses relaksasi dan kita mau tidak mau memang harus terima itu. Jadi syarat kesehatan itu menjadi prioritas, ya. Membawa rapid test atau membawa bahwa kita sudah vaksin ini kemungkinan akan menjadi syarat ketika kita mau bepergian. Jadi harus dibawa terus. Nah ini juga yang menjadi isu, ini yang di sebelah kiri ini sudah viral ya. Ini ada antrian di social distancing, tapi ternyata orangnya malah duduk deketan ya. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena sebetulnya perkara antrian ini bukan hanya masalah orang yang mengantri, yang punya porsi kesalahan lebih besar itu justru penyelenggara antrian ya, atau dalam hal ini adalah pemerintah di skala level lokal itu tidak memperhatikan ya masalah antrian ini. Padahal sekarang sudah banyak alternatif dibandingkan harus mengantri konvensional ya, misal dengan ada online ya, ngambil nomor antrian, boleh pulang dulu, bisa SMS dulu, ya bisa daftar registrasi online dulu. Nah ini di beberapa tempat sudah diterapkan. Nah seharusnya ini menjadi standar di semua tempat. Jadi untuk masalah antrian ini sebisa mungkin memang menjaga tidak terjadi antrian.
Nah, ini harus menjadi ada ilmunya sebetulnya ya, masalah antrian ini. Nah, ini harus jadi salah satu KPI. Kalau sekarang KPI itu kan masih terbatas pada apakah Anda puas ya dengan pelayanan di kantor pemerintahan ini. Nah, ini harusnya menjadi KPI juga. Masuk ke dalam Menpan RB bahwa antrian tidak boleh terjadi. Kalau misalkan ada antrian paling lama sekian menit, jumlah orang yang mengantri sekian orang. Nah, ini harus masuk ke dalam KPI pemerintah daerah ke depan. Kenapa? Karena ini jangan sampai dibiarkan terjadi penularan ya, karena mayoritas penularan itu terjadi di area ruang tertutup atau indoor. Ini kalau misalkan ini terjadi, apalagi kalau mengantri ini kan lama nunggunya, pasti akan ada risiko infeksi yang lebih besar. Nah, lalu kemudian ini juga standar yang sudah yang harus diterapkan dan kemungkinan ini akan bertahan ke depannya, bahkan pasca 2021 ini standar kesehatan ya dalam semua aktivitas kita. Yang pertama masalah di tempat keramaian ya seperti pusat perbelanjaan. Ya. Ini memakai masker keluar rumah ini seharusnya menjadi standar ke depannya. Lalu kemudian di industri juga, karena industri ini rawan ya, mereka bekerja dari pagi sampai sore di tempat yang tertutup dan berkumpul bersama-sama. Jadi sangat tinggi resiko penularan. Kemarin kan sudah ada berita di Sampurna ya, rokok itu penularan. Nah ini harusnya memang menjadi fokus juga bagaimana menjaga supaya di pabrik itu masalah hygiene, masalah kebersihan itu terjaga. Misalkan dengan rutin ada tes, lalu kemudian rutin diberikan vaksin ya, lalu kemudian ada alat pelindung diri yang mencukupi. Ini kan selama ini tidak pernah diberikan kalau di pabrik, tapi dengan adanya kejadian ini harusnya bisa mewajibkan ya, pemerintah bisa mewajibkan industri untuk bisa mentaati beberapa protokol kesehatan yang dimaksud. Nah, lalu untuk di rumah tangga juga ya, ini kebiasaan cuci tangan ini harusnya menjadi sesuatu yang kembali ditekankan ya dari sejak kecil dan dibiasakan ya. Kalau di Jepang itu kenapa orangnya rajin cuci tangan? Karena memang itu diajarkan dari SD sampai dia usia lanjut gitu ya, itu untuk cuci tangan. Kalau di kita kan kadang tidak menjadi fokus ya. Yang jadi fokus itu hanya berhitung, lalu kemudian bisa baca, bisa tulis. Tapi justru di Jepang ini masalah kesehatan dan masalah perilaku itu menjadi fokus. Ini harusnya bisa kita coba kejar juga. Nah ini terakhir mungkin dari saya, ini juga membuka mata kita terhadap betapa rentannya ekonomi kita dan juga pangan kita ya dengan adanya kondisi wabah seperti ini. Ini kan sekarang yang paling mudah aja kita sulit untuk pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan. Meskipun itu termasuk esensial karena kita PSBB ya, belum lockdown. Jadi karena ini masih dianggap esensial, pasar, supermarket itu masih dibuka. Padahal sebenarnya itu sangat rawan ya, supermarket kembali ini. Kenapa rawan? Karena itu ruangan tertutup, kita mengantri, membeli makan, membeli kebutuhan pokok. Nah ini resiko infeksinya sebetulnya cukup tinggi. Nah dengan adanya kasus ini ya, ini memang perlu kita pikirkan lagi model-model dari petani, misalkan bisa mengantarkan langsung ke rumah. Ya. Ini saya coba kemarin di Bandung ya, dari Lembang saya bisa mesen tuh ada. Meskipun ini masih belum terorganisir ya di koperasi, ini masih personal aja. Jadi petani di Lembang dia langsung ngirim makanan atau hasil pertaniannya langsung ke saya. Jadi saya nggak perlu beli ke pasar. Jadi langsung dari petaninya ini saya pesan, lalu dia nganterin pakai motor. Nah ini saya rasa beberapa cara ya untuk bisa memutus rantai logistik juga sebetulnya. Saya rasa kalau bisa lebih dilembagakan ya, lebih dibantu, disupport, saya rasa ini bisa akan membantu ke depannya. Jadi masalah kita sebetulnya bukan karena kita tidak ada uang, tapi kan kita tidak bisa bergerak, itu yang jadi problem ya. Uang itu ada, tapi kita tidak bisa melakukan mobilisasi. Kita tidak bisa belanja. Karena kita tidak bisa belanja, akhirnya ekonomi tidak bergerak. Nah, maka dari itu solusinya adalah bagaimana kita memutus syarat-syarat pergerakan ini. Kalau misalkan kita sedikit bergerak, apa solusinya? Nah, ini yang perlu dipikirkan paling nggak untuk selama 2 tahun ke depan ya. Model-model seperti ini. Selain juga tentu kita harus memikirkan dampak ya, pasti akan ada yang terkena dampak, misal yang tidak bisa beradaptasi, seperti tadi dibilang UMKM yang tidak bisa beradaptasi, pasti akan terkena dampak. Maka dari itu harus dipikirkan alternatif-alternatif lain.
Mungkin itu dari saya. Sekian, nanti kita lanjut lagi diskusi.